Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal fa ka'annama shama ad-dahri kullihi. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami muliakan, yang kami hormati para pendengar radio Masjid Raya Darussalam di mana saja berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini dan kita bersama-sama tadi melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kewajiban kepada kita semua, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Dan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga di penghujung daripada bulan Syawal ini tinggal beberapa hari ke depan Syawal akan meninggalkan kita. Karena bulan Syawal ini adalah merupakan bulan yang memiliki fadilah yang luar biasa. Oleh karena itulah waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagi orang-orang yang beriman tentu tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun daripada aktivitas ibadah sepanjang umur kita, bahkan sepanjang umur dunia, yang semuanya itu pernah dicontohkan oleh Nabi kita, para sahabat, orang-orang dahulu. Semenjak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Melainkan itu dampak atau efek kebaikannya, keberkahannya adalah untuk kita semua. Maka oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah dan para pendengar radio Masjid Raya Darussalam di mana saja berada, marilah kita menjaga konsistensi, keberlanjutan daripada aktivitas ketaatan dan ibadah kita. Dan ini sangat penting sekali. Itulah tadi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan
apa kata Rasulullah, man shama Ramadan, barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Sekarang kita sudah di penghujungnya, tinggal beberapa hari ke depan. Syawal akan berlalu dari hadapan kita. Rasulullah menjelaskan, faka'annama shawmad dahri kullihi, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepada kita dan contoh. Bahwasanya ibadah, apakah itu salat, apakah itu puasa, bahkan haji, ketika seseorang misalnya di luar daripada musim haji ingin pergi ke tanah haram, ingin berziarah, mengunjungi Ka'bah, itu pun ada nilai ibadahnya, tapi itu bukan dikatakan haji besar, karena mereka datang ke sana di luar daripada musim haji. Tapi nilainya pun adalah ibadah dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini haji. Dan itulah barangkali semua kita sudah tahu. Maka sepanjang tahun umat Islam di seluruh dunia, ketika mereka tidak meletakkan niat haji, maka sepanjang tahun itu mereka dibebaskan untuk mengunjungi Ka'bah dan Baitullah dalam rangka untuk melaksanakan umrah. Bahkan di bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan penjelasan kepada kita tentang fadilah dan keutamaannya, bahwa orang yang berumrah di bulan Ramadan nilai pahalanya sama dengan orang-orang yang berhaji. Kita semua sudah tahu haji itu adalah ibadah yang sangat berat dan adalah merupakan rukun Islam yang kelima, dan hikmahnya sangat besar. Karena kita meyakini tidak ada satupun ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung hikmah. Semuanya mengandung hikmah. Semuanya mengandung kebaikan. Dan orang-orang yang pandai mengambil hikmah dan kebaikan daripada apa-apa yang diperintahkan Allah, itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan al-khair, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dalam kehidupannya. Itulah yang kita harapkan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang didatangkan kepadanya hikmah, bisa mengambil pelajaran dari berbagai macam aktivitas ibadah, ketaatan yang disyariatkan Allah, yang diperintahkan Allah kepadanya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dalam kehidupannya, baik di dunia sampai dia meninggalkan alam dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini. Itulah sebabnya ibadah, ketaatan yang telah Allah perintahkan kepada kita umat Islam ini, kalau bahasa Banjarnya itu kan ada habis-habisnya. Ada satu pertanyaan, kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aktivitas ibadah itu berbagai macam di dalam agama dinul Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap hari misalnya, yang namanya umat Nabi Muhammad ini
Kalau benar-benar, kata orang Banjar tuh, kalau bujur-bujur istiqamah dan konsisten, dia tidak akan meninggalkan ibadah. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Benar, ya. Dan ini tergambar dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Apa itu ibadah? Salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini ayatnya dalam Quran. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimus shalah, Muhammad, kata Allah, dirikan salat. Yang disuruh Nabi Muhammad, tapi kita sebagai umatnya sampai hari kiamat. Ayat ini berdampak, berefek kepada aktivitas umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ya gitu kalau. Dirikan olehmu wahai Muhammad, aqimus shalah, sembahyang, sholat wahai Muhammad. Diduluki syamsi, ketika gelincir matahari. Maksudnya sembahyang zuhur, sholat zuhur. Tadi barusan. Jadi kalau kita baca dalam Quran surah Al-Isra itu, perintah itu dari sholat zuhur ketika gelincir matahari. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Apabila gelincir matahari, sholat zuhur, gelincir matahari, sholat di mana saja. Di Samarinda gelincir matahari masuk waktu zuhur. Di Cina gelincir matahari masuk waktu zuhur. Di Eropa gelincir matahari masuk waktu zuhur. Di Mekah gelincir matahari masuk zuhur. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari utara sampai ke selatan, ayatnya sebuting itu memerintahkan kepada kita sedunia sampai hari kiamat. Ini merupakan suatu kewajiban yang mengikat kepada umat Nabi Muhammad dari generasi ke generasi, ya, dari masa ke masa. Semasa masih ada umat Nabi Muhammad, umat Islam, maka sholat 5 waktu, khususnya sholat zuhur, dilaksanakan ketika gelincir matahari. Ini konsistensi namanya. Kita itu diminta cuma sedikit aja sembahyang. Ya Allah lah. Ya Allah. Ada banyak Allah meminta. Malah kita ini malah berhimat di pasar aja mungkin banyak. Dari pagi di pasar. Berapa jam tuh sampai sebelum gelincir matahari? Jam 8 barangkali ya. Sampai jam 12. Kemudian adzan berkumandang. Jam 12 lewat 10. Ya Allah. Datang ke masjid. Paling sampai jam 12:30 pian bubulik pulang ke pasar. Di pasar mungkin karena sampai asar pulang tuh. Coba hitung waktunya. Padahal kita tahu sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mendidik kita. Kenapa kita senantiasa disuruh salat, 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 salat. Bahkan ketika masuk Ramadan, tadi saya sudah sampaikan, Ramadan adalah merupakan ibadah puasa yang diwajibkan dalam 12 bulan. Allah minta kepada kita sebulan aja kita diminta, kada setahunan kita diminta. Ibaratnya bahasanya, aku minta ikam sebulan aja 29, 30 hari cukup sudah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku kadang menyuruh ikam setahunan. Aku kadang menyuruh ikam sepanjang umur ikam berpuasa. Tapi karena Allah sayang dengan kita, Allah ingin supaya kita itu termotivasi dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Apakah itu sholat, apakah itu umrah, apakah itu haji, termasuk Ramadan, puasa.
Kemudian Rasulullah bersabda, kalau ikam hendak puasa setahunan, ujar Nabi kita, umat Nabi Muhammad, hendak ikam bahasa Banjarnya, mau ikam? Maka Rasulullah bersabda, tadi sabda Rasulullah saya sampaikan sudah, benar enggak? Cuma tinggal kita aja percaya apa enggak kira-kira. Ya. Karena setiap aktivitas ibadah itu tidak ada yang tidak dihargai. Tidak ada yang kada di ibaratnya itu kada diupahi bahasa Banjarnya. Semua ada upahnya. Bahkan upah yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan haji, jangankan umrah, jangankan salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin sampean pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nilai pahala yang luar biasa. Rakaatain kata Rasulullah, Anda salat 2 rakaat ya, minal fajri ya, daripada waktu fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dunia seisinya. Ini belum sholat subuhnya lagi, pian. Yang bayangkan, apalagi sholat subuhnya. Sholat subuhnya itu kan dari sambat Rasulullah. Sembahyang sunat, ujar Nabi kita, ikan nih 2 rakaat, sholat sunat fajar. Ujar Nabi, ikam kumpulkan harta kekayaan dunia, ikam berhimat bercari di pasar, bercari di mana-mana harta kekayaan dunia, nikmat dunia, kesenangan dunia, kenyamanan dunia, dibandingkan 2 rakaat itu lebih baik seluruhnya itu sholat yang 2 rakaat itu dibandingkan daripada panang ikan kumpulkan beratan itu. Kira-kira bahasanya gitu. Ulun kira kalau percaya dengan hadis ini, hibak itu subuh di masjid lah. Ya kalau di masjid raya ini ulun lihat zuhur aja nang hibak yang mendingan lah. Ulun kadang-kadang ngisi subuh di sini sunyi. Buat nang tua-tuanya aja. Nah, termasuk puasa tadi. Coba pian pikirakan. Ikam kada kawa ibaratnya itu kalian itu Allah tidak memberatkan kalian untuk berpuasa 1 tahun, tapi Allah menghargai kalian dengan puasa setahun dengan cara apabila kalian berpuasa dalam sebulan di bulan Ramadan dengan istiqamah, dengan keimanan, man shoma Ramadan, bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kalian sambung 6 hari di bulan Syawal, terserah. Setelah hari raya Idul Fitri isuknya langsung puasa, boleh. Menunggu seminggu kemudian boleh. Di penghujungnya nih, pada habis sudah waktunya nih nah. Mungkin ada yang kada berpuasa. Karena para ulama menghukumkan puasa Syawal ini ada 3. Apabila seseorang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sempurna, kemudian dia lanjutkan puasa itu 6 hari di bulan Syawal, itu hukumnya sunnah, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia berpuasa dalam 1 tahun. Mudah-mudahan kita dapat ini. Mudah-mudahan ini kita gawe. Yang kedua, para ulama menjelaskan ada orang yang disebabkan sebab-sebab tertentu, itulah menyebabkan puasa di bulan Ramadan puasanya itu bolong-bolong. Kalau perempuan misalnya datang bulan haid, nah haidnya sampai seminggu, sampai 10 hari, atau yang dalam perjalanan jauh, musafir atau sakit sampai 10 hari misalnya, ini bolong nih, ya kan? Itu dianjurkan untuk kalau sudah selesai Ramadan, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah mereka itu membayar puasanya dulu, jangan puasa Syawal. Dan tidak usah digabung, karena itu membayar utang, termasuk nazar, ngerti ya? Ya, bayan sampean misalnya bernazar, ya nazar bayar aja nazar dulu. Aku kena bulan Syawal hendak bernazar nah, ya kan? Karena aku bulan puasa tadi lahir cucu atau anak atau dapat apa misalnya naik pangkat misalnya, aku bernazar hendak puasa 10 hari.
di bulan Syawal. Boleh, tapi itu hukumnya nazar, bukan puasa Syawal. Karena nazar itu wajib dibayar. Bayar dulu utangnya. Apabila kita melaksanakan puasa Syawal, utang belum dibayar, para ulama mengatakan hukumnya makruh. Apa kita menggawi nang makruh? Ya kan? Ya kenapa kita menggawi nang makruh? Bujur kah? Ingat itu. Jadi kalau anak puasa Syawal bayar utangnya ibu-ibu ya, tolong ya. Nah, kadang-kadang ibu tuh kasihan saya lihat ya, mengejar untuk mendapatkan puasa setahun itu, nah berlomba dengan bayar utang. Kecuali yang sudah nenek-nenek, yang sudah lagi nah, ya kalau sudah kedatangan tamu lagi. Ini yang tua-tua tuh untung tuh rahmat Allah tuh gue. Pian yang sudah tua-tua itu, karena pian bisa sempurna, yalah Ramadannya sempurna. ya kalau atau kalau berhaji atau berumrah sempurna, insya Allah sempurna. Justru yang bujang-bujang, yang anom-anom, yang masih muda-muda, ibu-ibu muda, kalau naik haji atau umrah itu sulit kadang-kadang. Kadang-kadang harus konsultasi dengan dokter kandungan, karena menyesuaikan antara prosesi ibadah haji itu, ya apalagi itu untuk melaksanakan tawaf ifadah, kedatangan nang itu minta ampun sudah. Pas para waktunya hendak bulik pulang, waduh. Karena itu termasuk rukun apabila kada digawi maka batallah hajinya. Ini kasihan ibu-ibu. Maka sampai itu disarankan supaya ditahan itu sampai selesai melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, sampai tahallul sani dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diketahui ya. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan ya, mengharamkan orang nang kada puasa di bulan Ramadan. Ramadan kada puasa, tiba-tiba aku kena bulan Syawal ya, hendak puasa 6 hari jar, supaya aku dapat pahala setahunan, upau jar banjar. Ah, itu hukumnya makan diharamkan, ngolok namanya itu. Ramadan kada puasa, 6 hari digawi di bulan Ramadan, itu ngarannya mangaramput. Bahasa mangaramput ngarannya itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat sekalian. Alhamdulillah ini kita sekarang nih, tolong ya, masih di bulan Syawal. Bulan Syawal ini maknanya bulan peningkatan aktivitas ibadah. Syawal itu artinya naik tuh. Ya. Maksudnya apa? Karena dikatakan naik. Karena latihan dasar itu hanya di bulan Ramadan. Puasa, sedekah, sholat. Rame kita kalau bulan puasa beribadah. Malam, siang, baca Quran. Tapi aneh, ketika Ramadan berlalu, ampihan berataan. Masjid jadi sunyi, bujur kah? Nah, kurang jamaahnya, sudah orang bersedekah, orang-orangnya aja. Kemarin waktu bulan puasa, rami orang bersedekah, bahkan membagi makanan di jalanan, takjil, rami. Nah, ini mana ada lagi kita, ampihan. Ya, padahal ini luar biasa syiar ya. Nah, inilah. Maka Allah tuh sayang dengan kita. Bagaimana supaya umat Nabi Muhammad nih banyak dapat pahala dan kada muyak beribadah. Apa tadi bahasa Banjarnya bos, muyak, bahasa Indonesianya bosan, ya. Makanya ada sholat wajib, ada sholat sunat. Orang-orang tanya, Ustadz, kenapa sebabnya ada sholat malam, tahajud, ada sholat tarawih, ada sholat duha. Nih sebelum kita sholat zuhur, ada sholat ba'diyah, qobliyahnya, ada sholat sebelum subuh sunat, ada sholat tahajud. Kenapa sebabnya? Ada nang wajib, ada nang sunat, beraneka ragam ibadah sholat macam-macam, ada sholat tasbih supaya ikan kada muyak. Apa tadi? Yalah. Ulun guru hendak menambah pahala guru tapi kada nang wajib. Banyaki sembahyang sunat. Kada yang ngalih. Bangun malam berhimat ikan sembahyang. Ustadz, kalau bulan Ramadan kan terbatas tuh 30 hari atau 29 hari. Ulun hendak puasa terus. Nggak usah puasa setahunan. Nabi kita sudah memberikan bimbingan caranya berpuasa. Kalau kita mengikuti puasanya Rasulullah, beliau sepanjang hidupnya
beliau senantiasa melaksanakan aktivitas puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, puasa yang paling aku senangi, kata Rasulullah, yang paling aku suka, ujar Nabi kita, adalah puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Apa itu puasanya Nabi Daud? Nabi Daud itu berpuasa dalam sebulan 15 hari, dalam setahun dan sepanjang hidup. Yang kalau hendak hebat puasa Nabi Daud, karena Rasulullah itu mengagumi puasa Nabi Daud tuh. Puasa sunat, bukan puasa wajib. Ya kan? Supaya apa? Kita ingin menambah nilai pahala, ganjaran, hikmah, kebaikan, khair. Kalau puasa Nabi Daud, hari ini buka, besok puasa, besok buka, besok puasa. Kalau hari Jumat, tunda dulu. Sabtu puasa lagi, nah gitu. Karena hari Jumat itu hari raya. Ya kan? Dihindari hari Jumat, tidak usah. Nanti Sabtu lagi, nanti Senin lagi, nah nanti Rabu lagi. Begitu caranya. Terus begitu. Atau puasa Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di bulan haji, sebentar ini kita sudah memasuki bulan haji. Ya, bulan Syawal ini sudah termasuk bulan haji. Di samping ada nilai puasa 6 hari yang nilainya setahun, ini sudah memasuki nilai musim haji. Artinya apa? Miqat untuk meletakkan niat untuk haji sudah dibolehkan di bulan Syawal. Maka siapa yang berniat di dalam bulan Syawal ini untuk meletakkan niat haji, dia akan menjaga ihramnya sampai tahallul pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, setelah melontar Jumratul Aqabah. Baru dia lepas ihram awalnya dan dia selesaikan ihram yang tahlul yang keduanya. Tahlul yang pertama di Jumratul Aqabah, tahlul yang kedua dia selesaikan di Mekah dengan tawaf ifadah dan sa'i. Selesai. Tapi lawas benar. Tidak ada yang sanggup seperti itu. Bayangkan pian kalau menjaga ihram itulah sampai Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih kada berselawar kayak Pak. Sanggup dah? Hanya 2 lembar nih. Sebuting yang selempang nih pakai ini di atas nih. Ya kan? Kain putih, kain ihram, sebuting yang disarungkan di sini nih. Itu sampai 2 bulan 10 hari. Kalau yang berniat sekarang, berani berniat untuk meletakkan niat haji, namanya haji ifrad. Itu haji yang paling berat. Biasanya haji ifrad ini dilakukan oleh orang-orang yang mukimin di Mekah. Dulu saya pernah tinggal di Mekah, saya biasa kalau haji di sana langsung ulun haji ifrad langsung, karena ulun waktu itu kalau hendak berhaji ulun turunnya ke Arafah itu pada tanggal 9 langsung, karena ulun tinggal di sana. Jadi itu tanggal 9 hanya ulun turun ke sana. Nah, itu. Nah. Berkemah di mana? Di rumah. Berkemah ulun bulik ke Mekah. Orang berkemah di Mina karena sore sebelum maghrib ulun datang pulang ke ke pelontaran itu. Nah, untuk menyelesaikan mabitnya di sana, tengah malam pulang lagi ke Mekah, melontar pulang lagi. Melontar wajibnya. Tapi itu tidak bayar dam karena ulun tinggal di sana. Orang-orang di sana itu tidak bayar dam. Tapi kita jamaah haji Indonesia umumnya melaksanakan haji tamattu. Tamattu itu artinya melaksanakan umroh dahulu, baru sambil menunggu tanggal 8 dan 9 untuk meletakkan niat haji, tapi wajib membayar seekor kambing, disebut namanya bayar dam. Jadi ada 2 pelaksanaan ibadah haji yang bayar dam, yaitu haji tamattu dan haji qiran. Kalau orang di sana dan haji ifrad itu tidak perlu bayar dam. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah aktivitas-aktivitas ibadah. Semua mengandung kebaikan bagi kita sekalian, mengandung pahala. Kita yakin ujar Nabi, ikam sembahyang fajar aja, sholat sunat ya kan, di waktu fajar lebih baik daripada dunia, apalagi puasa, ya kan, apalagi haji. Untung kita ini, ya kan. Nah, mudah-mudahan kita ini dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan pada tahun 1445 minal hijrah. Karena tidak ada bulan merupakan panen pahala besar-besaran bagi umat Nabi Muhammad SAW, melainkan itu bulan yang didatangkan Allah, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan itu pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini setannya berkeliaran sudah. Ya kan? Mudah-mudahan kita dijaga Allah, jangan sampai ibadah kita, keikhlasan kita dirusak ya oleh iblis-iblis, setan-setan ini.
dan kita continue dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Karena itulah caranya Allah menurunkan rahmat dan kebaikan kepada umat ini. Apabila umat Islam meninggalkan syariat, meninggalkan perintah, maka umat ini akan hancur, akan rusak. Kalau bahasa kasarnya akan kesetanan, itu loh, ya kan? Karena para ulama mengatakan, ya, tandanya nilai keimanan itu bertakwa, tandanya nilai keimanan itu meningkat dan ketakwaan itu meningkat adalah bertambah-tambahnya ketaatan. Tanda berhasilnya Ramadan, bertambah-tambah ketaatan. Bukan hanya di bulan Ramadan berhemat, tapi di bulan-bulan lain pun lebih berhemat lagi. Baik puasanya, sholatnya, pokoknya apa saja, sedekahnya dan infaknya. Ya, mudah-mudahan sepanjang umur kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah serta ketaatan kepada Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam melaksanakan kebaikan, kata Allah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan siang pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua dan kita bisa konsisten dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita sepanjang umur kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita berataan dan kita berataan dimasukkan ke dalam surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan analu bi sirriha hifdzal Qur'an wal 'amala bi. Warzuqna ilman munira wa sallim tasliman katsira. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة الشفاعة في الجنة رؤيته ومرافقته. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه